mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Bersama saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan. Allahu Akbar. Ya, ini udah hari takbir, hari terakhir. Masya Allah. Masya Gimana Allah. Tribuners puasanya di rumah? Gimana Lancar. ibadahnya? Semoga lancar ya kan. Ini kita menyambut Idul Fitri pakai baju putih-putih. Bener, untuk merayakan hari kemenangan. Dan juga biar kita semuanya kembali fitri dan suci kembali. Amin ya rabbal alamin. kan? Aduh, hari raya kemenangan. Ini Bener. apa ya? Benar-benar definisi hari kemenangan, Ki. Bener sekali nih ya Bang. Setelah sebulan kita berpuasa. Iya. Dan hari inilah kita akan, bukan hari ini ya, besok gitu Iya. ya kan. Kita akan bertemu dengan hari yang fitri nih ya, Benar Tribuners. sekali. Nah, hari raya Idul Fitri menjadi momen yang paling tepat untuk merayakan kemenangan umat muslim di seluruh dunia. Kenapa? Karena selain momen perayaan, Idul Fitri juga menjadi saat yang tepat untuk menjalin silaturahmi dengan kerabat dan keluarga. Nah, terkait perayaan Idul Fitri, Nabi Muhammad SAW mengatakan keutamaan di hari yang fitri ini membuatnya berbeda dengan hari-hari lainnya. Satu di antaranya adalah ampunan bagi orang yang melaksanakan sholat di hari raya Idul Fitri. Nah, Tribuners dan Kiki, tidak hanya itu, makna hari raya bukan hanya tentang baju baru, ya, melainkan ketaatan beribadah yang terus bertambah. Bukan berarti di hari raya ini tidak boleh memakai baju baru, tapi yang paling penting adalah kita semuanya kembali suci, kembali bersih dan saling menjaga silaturahmi. Itu. Jadi jangan, aduh nggak mau sholat, malu bajunya sama dengan tahun lalu. Ya. Tidak dipandang bajunya, Juga ibadahnya. nggak ingat kadang mungkin ya Bang. Atau misal nggak mau silaturahmi, malu nggak ada baju baru. Ya orang juga nggak ingat kadang kita pakai baju apa. Iya, tahun dan jangan kemarin. juga apa hal yang sifatnya duniawi seperti itu justru menghambat kita untuk mendapatkan pahala. Jangan gitu. sampai ya Jangan sampai. Tribuners. Nah, berikut ini ada, oh iya Ki, berikut ini yang akan kita sampaikan adalah ini yang paling penting ya, karena kita udah di hari terakhir bulan Ramadan. Esok kita akan melaksanakan ibadah sholat hari raya Idul Fitri. Tapi jangan lupa ternyata ada adab-adab yang harusnya kita jalankan untuk menyambut hari raya. Nah, ada apa aja tuh Ki? Yang pertama, menghidupkan suasana malam Idul Fitri. Berarti ini takbiran, malam takbiran Malam gitu ya, takbiran Bang? kita sebutnya. Nah, menjelang hari raya Idul Fitri, biasanya tradisi di Indonesia akan ada takbir keliling. Para warga berlomba-lomba untuk memeriahkan hari kemenangan. Ternyata ini juga termasuk loh Tribuners dalam upaya menghidupkan suasana malam Idul Fitri. Selain itu, saat Idul Fitri umat Islam sebaiknya tidak tidur awal, tetapi menyibukkan diri terlebih dahulu dengan hal-hal yang berkaitan dengan persiapan pelaksanaan sholat Idul Fitri di esok harinya. Nah, yang belum bayar zakat bisa tuh segerakan. Setelah bayar zakat ikut arak-arakan takbiran. Ih, seru sekali ya Bang. Atau membantu mempersiapkan masjid di dekat rumah atau surau atau musola, mempersiapkan sejadahnya ataupun misalnya kebersihannya kayak gitu. Karena Idul Fitri sholatnya pasti udah rame gitu ya Benar. Bang. Apalagi sekarang kita diberi kelonggaran gitu oleh pemerintah untuk bisa melaksanakan sholat secara berjamaah di masjid ya. Alhamdulillah. Nah, selain menghidupkan suasana malam Idul Fitri, adab-adab menyambut hari raya itu juga bisa dengan mandi di pagi hari. Nah, siapa nih di antara kalian nih ya Yang pergi sholat tidak mandi. Tidak mandi gitu Mandi ketika ya, sholat. Tribuners ya. Hari-hari biasa aja usahakan mandi. Sebenarnya bukan masalah apa-apanya, tapi memang buat jaga kebersihan aja dan juga kesehatan kita gitu. Biar seger juga ya Bang. Iya, adab kedua adalah sambutlah Idul Fitri dengan mandi pagi sebelum menunaikan sholat Idul Fitri. Disunahkan mandi di pagi hari dengan mengguyur seluruh tubuh dan anggota badan, yakni dari rambut kepala hingga telapak kaki dengan air.
Oke, ini disunahkan bahkan ya Bang. Iya, sebaiknya dilakukan biar dapat pahala. Nah, selanjutnya adalah membersihkan badan dan memakai wewangian. Setelah mandi, dianjurkan juga membersihkan anggota badan seperti memotong dan membersihkan kuku, memakai pakaian bersih, dan memakai wangian seperti parfum atau bedak wangi. Jadi jangan berlebihan juga nih Jangan berlebihan. pewanginya gitu ya kan. Nanti orang salah fokus Benar. gitu. Bukan fokus sholat, Kayak, tapi siapa nih ini, gitu yang wangi gitu. banget. Tapi yang secukupnya, sewajarnya. Bener. Ya kan? Selanjutnya adalah menyantap makanan ringan. Nah, saat Idul Fitri umat Islam dilarang berpuasa. Maka dari itu seseorang akan memulai Idul Fitri dengan menyantap makanan ringan sebelum pergi sholat. Jadi kayak seperti sarapan. Benar. Tapi yang ringan ya. Jangan langsung gas rendang. berat. Nanti keburu hipertensi ya kan, jangan ya. Di hari yang fitri kita harus tetap sehat, makan makanan yang ringan dulu. Bener sekali nih ya, cemilan dulu gitu. Cemilan, kue lapis tadi boleh ya. Jangan banyak-banyak juga Jangan tapi sampai cetak gitu ya, jangan sampai Bang. cetak. Bukan apa, kelamaan durasinya lama Bener, gitu. belum lagi ntar gosok gigi lagi gitu kan. Susah ya Tribuners. Selanjutnya Berangkat dan pulang sholat Idul Fitri dengan jalan yang berbeda. Iya. Nah, dengan cara seperti ini dimungkinkan untuk bertemu dengan lebih banyak orang sehingga menambah teman dan menyambung silaturahim dengan teman-teman lama atau saudara yang lama tidak berjumpa. Iya ya, berangkat dan pulang sholat Idul Fitri dengan jalan yang berbeda, bukan dengan sendal yang berbeda ya. Nanti pergi sholat Idul Fitri dengan sendal yang berbeda. Nah, pergi sendal, beda, pulang beda. Gitu. Baru saja ingin mensucikan diri tapi kaki kotor ya. Jangan ya Tribuners, tradisi itu harus dikurang-kurangi. Itu bukan tradisi baik gitu ya, Bang. Sangat tidak baik di hari baik, sebaiknya ya udah gitu. Bener sekali. Ya, jadi yang paling benar itu perginya misalnya nih dari gang yang sebelah kiri, pulangnya lewat gang sebelah kanan. Kecuali memang kalau rumahnya jalan buntu ya. Mungkin kalau perginya arahnya tadi lewat depan ya pulangnya lewatnya agak muter lah dikit yang agak jauh gitu. Makanya biasanya kalau sholat di gang gitu ya Bang, di tempat terdekat itu jalan kaki gitu kan. Iya. Jadi bisa papasan dengan temen gitu. Dengan tetangga yang udah lama nggak ketemu, teman kecil ya kan. Mana tahu bertemu dengan jodohnya gitu. Bener. Karena lewat jalan berbeda. Kalau jalan yang sama kan orangnya itu aja Ki. Bener. Dan orang Iya itu aja juga kan? jalan-jalan berbeda gitu ya. Iya, tahun depan akhirnya bisa lebaran dengan keluarga yang lebih Banyak besar lagi. gitu. Selanjutnya apa lagi nih Bang? Selanjutnya yang terakhir ada selalu membaca takbir ya. Bacaan takbir dibagi menjadi dua, yaitu semacam sesuai petunjuk dengan pembacaannya itu takbir mursal dan takbir muqayyad. Nah, takbir mursal adalah pembacaan takbir yang tidak terikat waktu karena dianjurkan di sepanjang malam. Jadi memang dibaca ya, bukan diputer. Ya, kadang-kadang orang putar kayak suara gitu ya, audio, tapi tidak melafalkan. Jadi karena ini membaca sebaiknya juga sambil kita lafalkan. Benar gitu. sekali ini Bang. Sama seperti teman-teman kita yang melafalkan pertanyaannya. Iya, di hari terakhir bersama Ustadz Lukman. Ustadz Lukman kayaknya udah siap sekali untuk menyambut Idul Fitri ya dengan memberikan jawaban di segmen Tanya Ustadz. Tetap di PPKM Berkah. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Dengan Kakak siapa? Sari. Oke Kak Sari, ini kan udah di 10 hari terakhir Ramadan nih Kak. Ya. Ada nggak kira-kira yang mau tanyakan seputar Ramadan tahun ini Kak? Saya ingin mau bertanya, apa itu keistimewaan dari malam Lailatul Qadar dan nuzul Quran? Ini Kak, untuk jawaban lebih jelas, mari kita dengar jawaban dari Pak Ustadz ya Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners sekalian, hari ini malam terakhir di bulan Ramadan dan kita mudah-mudahan menjadi hamba Allah yang muttaqin, ketemu dengan Idul Fitri dan kita menjadi suci, fitrah, kembali ke dalam fitrahnya. Nah, pertanyaan yang masuk pada hari ini, apa keistimewaan Lailatul Qadar dan nuzulul Quran? Nah,
Saya sampaikan bahwa nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan itu pada saat itu tepat malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami, kata Allah, menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Atau jika dihitung tahun, maka selama 83 tahun. Jadi jauh lebih baik. Kita beribadah 83 tahun, tetapi beribadah satu malam di Lailatul Qadar jauh lebih baik dari 83 tahun. Nah, itu sangat istimewa. Jadi pertama, nuzul Quran itu berada di Lailatul Qadar. Jadi tidak hanya Lailatul Qadar itu jatuhnya di 23 akhir, tapi bisa di 17 Ramadan. Bahkan ada ulama yang mengatakan bahwa dia pernah ketemu dengan malam Lailatul Qadar di 1 Ramadan. Nah, 1 Ramadan pernah ketemu di Lailatul Qadar. Jadi Lailatul Qadar ini rahasia Allah Subhanahu wa taala. Nah, keistimewaannya Anda atau kita beribadah di Lailatul Qadar itu pahalanya lebih baik daripada 83 tahun. Nah, jika Anda ngaji 1 juz misalkan di malam Lailatul Qadar, wah sama Anda mengaji selama 83 tahun. Nah, jadi sangat istimewa Lailatul Qadar. Orang yang memohon ampun di malam Lailatul Qadar, memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah akan diterima taubatnya. Mereka yang berzikir akan diterima zikirnya. Mereka baca Quran akan dilipat gandakan pahalanya. Mereka yang sholat akan dilipat gandakan pahala sholatnya. Maka luar biasa malam Lailatul Qadar. Oleh sebab itu, ya, semoga kita menjadi hamba Allah, umat muslim yang bertakwa dan bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Tetapi kita hanya berusaha. Yang kita harapkan adalah ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum wallahu a'lam bisawab. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa-puasa kita mencari apa? Berkah. Alhamdulillah, bersama saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Fadriani. Marhaban ya Ramadan. Aduh, itu bakalan kangen sekali tuh. Marhaban ya Ramadan ya. Bang. Dan Alhamdulillah. juga mungkin rumah juga akan kangen gitu dengan Ustadz Lukman. Dengan kita mungkin juga ya. Ya. Alhamdulillah sekali di puasa kali ini itu kita diberi kesempatan untuk menemani Tribuners semua selama kurang lebih sepanjang bulan puasa ya. Ini menemani ibadah-ibadahnya, memberikan ya sedikit banyak lah, ada sejarah, informasi baik, motivasi mungkin, inspirasi. Bener. Diambil yang baik-baiknya aja. Dan mungkin juga Bang kita memberikan fun fact gitu ya, Iya, yang ternyata baru kita tahu juga kita. Semoga itu menjadi berkah sesuai dengan namanya puasa-puasa kita mencari berkah. Nah, baiklah. Tadi juga sudah dijawab. Terima kasih juga kepada, kita ucapkan terima kasih dulu aja ya Ki ya. Terima kasih kepada seluruh Tribuners yang selalu menyaksikan PPKM Berkah dan juga turut berpartisipasi di segmen Tanya Ustadz. Terima kasih juga kepada seluruh Ustadz dan Ustazah IAIN Pontianak Kalimantan Barat yang sudah memberikan tausiah kita nih ya Bang. Mencerahkan batin kita, jiwa-jiwa kosong kita di bulan puasa ini diisi. Amin, alhamdulillah. Dan juga kepada Ustadz Lukman yang tidak bosan menjawab pertanyaan dari para Tribuners. Benar sekali nih Bang. Dan juga terima kasih kepada seluruh tim kreatif yang bekerja luar biasa ya Ki. Benar sekali. Ya, saya juga mau terima kasih kepada Kiki. Terima kasih juga nih Bang untuk Abang yang udah menemani Rizky ya, dan juga Tribuners di rumah. Luar biasa. Sampailah di hari terakhir ini. Hari gitu terakhir ya, ini Bang. luar biasa. Ini merupakan pengalaman tersendiri dan juga merupakan sebuah berkah tersendiri buat kami Tribun Pontianak bisa menghadirkan program spesial Ramadan tahun 1443 Hijriah kali ini. Dan semoga juga Tribuners itu di rumah bisa merayakan Idul Fitri 1443 Hijriah ini dengan
sukacita gitu ya, dengan Bang. sehat, dengan hati yang gembira, hati yang ikhlas, sudah bisa kembali suci Bener. gitu. Dan jangan lupa untuk tetap terapkan protokol kesehatan ya, Tribuners. Benar, dan juga kami harapkan semoga kedepannya Tribun Pontianak bisa memberikan kembali konten-konten seru yang bisa memberikan inspirasi untuk para Tribuners di rumah. Baiklah, terima kasih sudah menyaksikan PPKM Ramadan. Wah, PPKM Berkah, program spesial Ramadan yang hadir setiap pukul 5 sore. Saya Rio Maniahi. Dan saya Rizky Fadriani. Sampai bertemu lagi di program spesial Ramadan Tribun Pontianak tahun depan. Puasa-puasa kita mencari apa? Alhamdulillah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kaum muslimin, shaimin shaimat, dimanapun Anda berada yang berbahagia. Alhamdulillah, tanpa terasa pada hari ini kita sudah memasuki usrul awakhir dari bulan Ramadan. Sebentar lagi kita akan memasuki hari Idul Fitri, yang mana hari ini merupakan hari Idul Fitri yang disebut juga sebagai hari raya atau hari kemenangan. Hari kemenangan bagi shaimin shaimat yang secara umum berpuasa menahan dahaga dan lapar selama bulan Ramadan, yang oleh Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali diberi istilah dengan Siyamul Umum. Hari kemenangan bagi shaimin shaimat yang berpuasa bukan hanya menahan dahaga dan lapar, namun mereka juga menjaga seluruh jiwa raganya, menjaga pandangannya, menjaga penglihatannya, menjaga anggota tubuhnya untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang oleh Imam Ghazali kelompok ini disebut dengan Siyamul Khusus. Hari kemenangan bagi shaimin shaimat yang secara totalitas menjaga seluruh anggota tubuhnya kecuali mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang oleh Imam Ghazali disebut dengan Siyamul Khususul Khusus atau Khawasul Khawas. Kaum muslimin shaimin shaimat yang berbahagia, lantas yang perlu kita ketahui bersama, bagi siapakah hari kemenangan ini? Ibnu Rajab, beliau pernah mengatakan dalam sebuah ungkapannya, laisal id liman labisal jadid, walakinan id liman ta'atuhu tazid. Bukanlah dikatakan hari raya, bukanlah dikatakan hari kemenangan bagi orang-orang yang hanya saja bisa memakai pakaian serba baru pada hari raya tersebut. Namun hari kemenangan diperuntukkan bagi shaimin shaimat yang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala selalu bertambah. Oleh karena itu, bagi kita kaum muslimin, semestinya dan seyogyanya bukan hanya bagaimana kita meraih sebuah kemenangan melalui Idul Fitri ini, namun semestinya bagaimana kita juga dapat mempertahankan kemenangan yang kita peroleh melalui Shaum Ramadan selama bulan Ramadan ini, sehingga bisa kita aplikasikan nilai-nilai yang terkandung di dalam bulan Ramadan di dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita ingat kembali apa yang pernah disampaikan oleh Dr. Abu Wa'il Aiman Akram. Beliau mengatakan bahwa al-idu bimaknahu dini syukrun lillah ala tamamil ibadah. Hari kemenangan secara agama ialah bentuk wujud syukur kita kepada Allah
atas kesempurnaan ibadah yang kita peroleh selama bulan Ramadan. Kalau kita lihat shaimin shaimat selama bulan Ramadan, mereka bukan hanya mengisi bulan Ramadan di siang hari dan menjaga hawa nafsu di siang hari untuk menahan rasa dahaga dan lapar, namun juga mereka mengisi dan menghiasi malam Ramadan dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan ketakwaan kita, mempertahankan keimanan dan ketakwaan kita hendaknya tidak terhenti di hari raya saja, namun mesti kita tingkatkan di luar hari raya, setelah hari raya, sehingga kita dapat selalu memperoleh kemenangan hakiki di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Abu Wa'il Akram Aiman Amir, beliau mengatakan bahwa al-idu bimaknahul insani yaumun taltaki fihi quwwatul ghina wa dha'ful fakir ala mahabbatin wa adalatin wa rahmatin. Hari raya secara kemanusiaan, yaitu bertemunya kekuatan orang-orang kaya dan kelemahan orang-orang fakir atas dasar kasih sayang dan keadilan. Kalau kita lihat setelah kita melaksanakan siamu Ramadan dan mengisi siamu Ramadan siang dan malam dengan beribadah kepada Allah, kita akhiri siamu Ramadan ini melalui hari kemenangan dengan saling berbagi. Yang kaya menolong yang fakir, yang kuat menolong yang lemah. Sikap ini semestinya harus kita pertahankan sebagai pemenang yang hakiki melalui siam Ramadan di dalam kehidupan sehari-hari. Karena Islam menganjurkan kita untuk mengedepankan sikap saling tolong-menolong antar sesama, sebagaimana Abul Hasan Qori mengatakan, annal muslimah la yatakawwa fi amri dini aw dunya illa bima'unati akhi kama anna ba'dal bina yukawwi ba'duhu ba'dan. Bahwa seorang muslim tidak akan dapat mempertahankan apa yang ia lakukan kecuali atas pertolongan sesama umat Islam. Sebagaimana halnya satu bangunan memperkuat bangunan yang lain. Sikap saling tolong-menolong ini harus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kemenangan yang kita peroleh melalui siamu Ramadan ini betul-betul kita peroleh secara hakiki dan dapat kita pertahankan serta kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai muslim, tidak sepatutnya yang kuat mendolimi yang lemah, yang mampu mendolimi yang tidak mampu. Semestinya sikap saling tolong-menolong kapanpun dan dimanapun harus kita kedepankan. Yang ketiga, Abu Wa'il Akram Aiman Amir mengatakan, al-idu bimaknahul ijtima'i yaumul atfal yafidu alaihim bil mara wal fara wa yaumul fuqara yalqahum bil yusri was sa'a wa yaumul arham yajma'uhum 'alal birri was sila wa yaumul muslimin yajma'uhum 'alat tasamu wat tazawur. Bahwa hari raya, hari kemenangan merupakan hari anak-anak kecil, di mana pada hari raya tersebut, pada hari kemenangan tersebut, anak-anak kecil dapat menumbuhkan rasa kebahagiaan dan kesenangan. Merupakan hari orang-orang fakir, di mana mereka dapat bertemu dengan gampang dan lapang. Merupakan hari menyambung tali silaturahmi yang didasari atas kebajikan dan kasih sayang. Merupakan hari orang-orang Islam yang didasari atas tasamuh, toleransi, dan saling mengunjungi. Kalau kita lihat, setelah 1 bulan, shaimin shaimat melaksanakan siamu Ramadan, di hari kemenangan, di hari raya, mereka saling mengunjungi antara satu dengan yang lainnya. Yang muda mengunjungi yang tua mendatangi yang muda. Sikap seperti ini sebagai bentuk kemenangan bagi shaimin shaimat harus kita tampakkan
dan kita tunjukkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga apa yang kita peroleh melalui kemenangan siamu Ramadan ini pada hari raya tidak terhenti hanya sebatas di hari raya saja, namun sikap sosial ini kita tumbuh kembangkan, kita aplikasikan di tengah-tengah masyarakat yang majmuk ini, karena kita sebagai umat Islam, sebagai bentuk persaudaraan sosial, semestinya kita mengedepankan sikap-sikap sosial, baik melalui persaudaraan sesama muslim antara satu muslim dengan muslim yang lainnya, antara seorang muslim dengan non-muslim lainnya, sehingga kita dapat hidup saling berdampingan, kita dapat hidup tentram, kita dalam hidup tenang di bumi Katulistiwa ini. Soimin soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita sadari bersama bahwa terdapat seorang ulama mengatakan, apakah puasa kita diterima atau tidaknya, yaitu apabila setelah bulan Ramadan ketaatan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala terus meningkat, dan kita lebih meningkatkan diri untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu merupakan salah satu tanda bahwa puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemenangan melalui bulan Ramadan ini betul-betul kita peroleh. Namun sebaliknya, apabila setelah perginya bulan Ramadan, sikap ketakwaan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahkan lebih tidak baik dari sebelum datangnya bulan Ramadan, maka hal tersebut menjadi salah satu tanda bahwa kemenangan yang hakiki tidak kita peroleh, bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam bulan Ramadan tidak kita peroleh melalui hari kemenangan ini. Soimin soimat dimanapun Anda berada yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita sebagai umat Islam yang melaksanakan bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan ini, dapat betul-betul memperoleh kemenangan hakiki, serta dapat melaksanakan dan mengaplikasikan nilai-nilai yang kita peroleh melalui kemenangan ini di dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan kelak kita dapat selalu berjumpa dengan Ramadan-Ramadan yang akan datang, sehingga setiap tahunnya kita masih mempunyai kesempatan untuk meraih kemenangan-kemenangan melalui siamu Ramadan ini. Soimin soimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi diri saya pribadi. Akhirnya, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 30 hari berpuasa, berbanyak ibadah walau tetap bekerja. 11 bulan kita bersama. Satu bulan penuh kita tebar kebaikan kepada sesama. 12 bulan berinteraksi. Mari sama-sama sucikan hati dan jiwa. Kita padukan keikhlasan untuk saling memaafkan, memadukan langkah bersama di hari yang fitri. Tribun Pontianak mengucapkan